Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam Selasa ya untuk kajian Bidayatul Hidayah. Kemarin kita bahas tentang sampai kita jaga kaki kita untuk tidak melangkahkan kaki kita ke sultan yang zalim. Bagaimana kalau di situ melangkahkan kakinya kita ke sultan yang zalim itu ada tujuan? Maka ya diperbolehkan sekali. Memang ketika melangkahkan kaki ke tempatnya sultan yang tidak diperbolehkan itu kalau kita kesananya itu tujuannya yaitu untuk bisa menerima sesuatu atau menerima harta atau menerima bagian atau kita ikut menghormati, ikut membanggakan dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kesananya itu ada tujuan justru mungkin mengingatkan atau untuk menjadi benar untuk tidak zalim lagi dan sebagainya, itu memang diharuskan. Kalau mampu memang harus diharuskan malah untuk menuju ke sana. Itu seperti itu. Kita teruskan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa'lam lan ngerti ya sira, ketahuilah anna qaulaka saat temene ucapan ira hadza kang iki yaiku ucapan yang di atas itu tadi yaitu anallaha karimun rahim yaghfiru dzunub lil usad, bahwa Allah itu maha mengampuni, maha orang yang bermaksiat tapi kemudian dia berdalih tenang, Allah maha memberi ampunan, kita akan diberi ampunan dan seterusnya gitu. Bahwa ucapan itu anak qaulaka hadza kang iku yudahi, jadi ucapan tersebut, ucapannya siapa? Orang yang maksiat tapi kemudian menganggap nanti tenang, nanti kita akan mendapatkan apa namanya? Ampunan dari Allah, Allah maha memberikan ampunan, Allah maha memberikan belas kasihnya dan sebagainya. Iku yudahi nyerupani apa kauluka kaulaman ing ucapane wong yuridu kang ngarepake sapa man ayyasira ing yen to dadi sapa man dadi iku faqihan wong kang alim faqih. Jadi wong alim. Ini serupa dengan ucapannya orang yang mengatakan bahwa saya kepengen menjadi orang yang alim fi ulumuddin, dalam biro-biro ilmu agama, di dalam ilmu agama, min ghairi ayyadrusa, saking tanpa yen to deres atau belajar sapa man ilman ing ilmu. Orang yang menghendaki kepengen jadi orang alim di dalam ilmu agama tapi tidak mau belajar, tidak mau deres gitu loh. Ya, persis seperti itu. Sama dengan orang maksiat tapi kemudian berdalih tenang, Allah maha mengampun, Allah maha memberikan balas kasihnya, tapi dia terus maksiat. Dia terbujuk, dia ketipu nanti itu. Wastaghala lan ketunggul sepaman bil batolati lawan anggur-angguran. Jadi dia kepengen jadi orang yang alim fikih, orang yang ahli dalam bidang ilmu agama, tapi tanpa mau belajar, tanpa mau deres ilmu, tapi dia malah sibuk dengan santai-santai, nganggur, tidak mau belajar. Waqala satamana waqala ngendika sapa waqala ngucap sapa man waqala ngucap sapa man anallaha satamana Allah iku karimun. Dat kang mulya rahimun, tur kang welas asih qadirun, kang maha kuwasa ala ayyufidha
ing atase yen to ngluberake sapa Allah ala qalbi ing atase ati ingsun. Allah itu zat yang maha loman, maha mulia, maha belas kasih, kuasa untuk bisa memberikan luberan ilmunya kepada hati saya, berdalih seperti itu. Ala ayyufidha ing atase ento ngluberake sapa Allah ala qalbi ing atase ati ingsun minal ulumi saking pira-pira ilmu ma ing barang afadhahu kang ngluberake Allah ing ma seperti ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan ala qulubi anbiya'ihi ngatasi pira-pira atine pira-pira nabine Allah wa auliyaihi lan pira-pira waline Allah min ghairi jahdin saking tanpa kangelan wa tikrarin lan bulan baleni deres wa ta'allumin lan berusaha mencari ilmu atau ngaji wa huwa utawi dari kail iku kakauliman kaya ucapane wong yuridu kang ngarepake sekoman seperti ucapan orang yang menghendaki malan ing bondo. Seperti ucapannya orang yang kepengin harta, tapi fayat ruka mangko ninggal sekoman al khirasata ing nyambut gawe. Wati jarota al khirasata ing pertanian, wati jarota lan perdagangan, wal kasbalan nyambut gawe. Persis seperti orang yang kepengen harta, tapi dia tidak mau untuk bertani, tidak mau untuk berdagang, tidak mau bekerja. Kaya taat tolulan anggur-angguran sapoman. Ya, tapi dia banyak waktunya untuk nganggur, untuk tongkrong, untuk istilahnya untuk hanya kongko-kongko. Wakola ngucap sapoman. Innallaha satamana Allah Ta'ala iku karimun dat kang mulya, kang loman, rahimun tur kang asih, kang welas asih. Wala hulan iku kadhe Allah khazainus samawati utawi pira-pira gudange langit. Wala ardilan bumi, Allah mempunyai maha kaya, kekayaan Allah yang luar biasa. Wa huwa Allah iku qadirun kuwasa. Ala ayyut li'ani ing atase ento meruhake Allah ing ingsun. Ala kanzin ing atase gudang siji. Minal kunuzi saking pira-pira gudang. Wah, tenang. Allah Maha Kuasa akan memberikan salah satu gudangnya untuk diperuntukkan kepada saya dari beberapa gudangnya Allah. Astaghni kang sugih ingsun bihi kelawan kanzin anil kasbi saking nyambut gawe. Faqad fa'ala mongko teman-teman isa gawe sapa Allah dari kaya ngono-ngono itlaq li ba'ti ibadihi maring sebagiane pira-pira kawulane Allah. Tenang. Orang yang kepengin harta tapi tidak mau bertani, tidak mau berdagang, tidak mau bekerja, tapi dia malah santai, nganggur, nggak ngapa-ngapain. Terus orang itu ngomong, setenang, Allah itu maha dermawan. Allah itu maha mulia, belas kasihnya luar biasa. Allah mempunyai gudang-gudang di langit dan bumi. Allah mampu untuk memberikan penglihatan kepadaku, salah satu gudangnya Allah saja, untuk saya bisa nggak usah bekerja, tapi nanti akan saya menjadi orang kaya. Seperti yang sudah Allah lakukan kepada beberapa hambanya Allah. Tenang. Seperti itu. Ya. Orang ngelamun ini, orang-orang ngelamun yang tidak punya pekerjaan, tidak punya otak ya biasanya seperti ini. Itu persis ucapan orang yang itu tadi maksiat, dengan kemaksiatannya tersebut dia tidak mau bertobat, tapi kemudian dia beranggapan tenang, Allah nanti maha memberikan ampun, Allah itu maha belas kasih, Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang maksiat, seperti itu. Kalimatnya benar, itu yang disebut kalimatul haq uridu biha batil. Itu kalimat yang hak, kalimat yang benar, tapi malah yang dikehendaki di situ adalah ya benar, Allah itu mempunyai hamba-hamba khusus seperti para nabi yang dipilih, para wali-wali Allah, kasih Allah, kemudian diberi ilmunya oleh Allah. Kemudian ada juga beberapa orang-orang pilihan Allah yang kemudian diberi kekayaan oleh Allah. Tapi orang yang kemudian itu menjadi satu argumen untuk dia nganggur, karena Allah nanti Allah Maha Kuasa akan memberikan saya jadi orang kaya, ya kaya lah, tenang saja. Ya, ini orang-orang ketipu, orang nggak punya. Ini ya, Nabi menyampaikan ini yang disebut hamko, orang yang tidak punya otak.
Fa anta mangko ta sira iku idza sami'ta nalikane krungu sira ketika kita mendengar kalama hadaini rajulaini ing ucapane ikilah wong lanang loro. Ketika kita mendengar dua ucapan tadi, yaitu orang yang kepengen alim tapi nggak mau belajar, orang yang kepengen kaya tidak mau bekerja. Terus gimana? Istahmak tahuma, mongko milang kumbrung sapa sira ing hadaini rajulaini. Maka kita menganggap orang nggak punya otak itu. Wasyakir talan geguyu sira min huma saking karone hadaini rajulaini. Wa ing kana lan lamun ana apa ma barang wasofa wa ing kana lan senajan ana apa ma barang wasofahu kang nyifati sapa hadaini rajulaini ing ma min karamillahi saking kemuliaane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah iku sidqon bener wa haqqan iku sidqon temen wa haqqan lan bener. Walaupun apa yang disampaikan oleh orang itu tadi yaitu tentang bahwa Allah punya gudang-gudang lain, Allah Maha Kuasa, Allah itu bisa saja untuk memberikan luberan ilmunya kepada hamba-hamba yang pilihan. Itu benar, memang benar. Kalimat tersebut benar yang disampaikan apa sifat-sifat yang disifati oleh orang tersebut oleh orang tersebut menyampaikan sifat yang ada pada Allah itu sudah sesuai benar. Tapi penerapannya ini orang tersebut untuk menjadi pembelaan dengan nganggurnya dia mengikuti nafsu ataupun apa yang tidak sesuai itu, kemudian dia berdalih tenang, nanti Allahnya akan begini dan seterusnya lah. Intinya seperti itu. Itu yang dimaksud kalimatul haq uridu biha batil. Fakadzalika lan kaya mengkono-mengkono fakadzalika lan mengko kaya madhkur ya atau dhahku maghfur fakadzalika lan kaya mengkono guyu kang wis tinutur seperti hal-hal yang itu tadi, itu kan termasuk sesuatu yang lucu. Maunya orang yang kepengen harta tapi nggak mau bekerja, orang yang pengen alim tapi nggak mau belajar, itu kan hal-hal yang lucu gitu maunya. Ya tahaku ngeguyu alaika ing atase sira sapa arbabul basairi pira-pira wong kang duweni sifat waspada atau pira-pira wong kang duweni mata batin. Orang-orang yang mempunyai basirah fid dini ing dalam agama. Idza talabta nalikane nyubrih sira ketika kita meminta al-maghfirata ing pangapurane Allah bi ghairi sa'yin kelawan tanpa ngamal tanpa nglakoni laha maring maghfirah. Begitu juga kita ditertawakan juga oleh arbabil basair, orang yang mempunyai basirah yang tajam ketika kita mengharapkan maghfirahnya Allah tapi tanpa mau melakukan kegiatan yang menuju ke maghfirah tadi. Wallahu ta'ala Gusti Allah taala iku yaqulu ngendika Allah wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa an lan sak temene kelakuan iku laisa ora ono iku lil insani kaduwe menungso apa illa ma angin barang sa'a kang lakoni sapa insan ing ma. Jadi Allah akan memberikan sesuatu dari apa yang manusia lakukan. Kalau yang dilakukan itu sebuah kerja keras, Allah akan memberikan hasilnya. Kalau yang dilakukan oleh manusia tersebut itu adalah memohon ampun, tadarruk kepada Allah, Allah akan memberikan ampunannya seperti itu. Wa yaqulu lan ngendika sapa Allah innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna angin pestine den walas sapa sira kabeh ma ing barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tak maluna nglakoni sira kabeh. Sesungguhnya kamu akan diberi balasan dari apa yang kamu lakukan. Itu ayat ini menyampaikan seperti itu. Wa yaqulu lan ngendika sapa Allah innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara sak temene pira-pira kang bagus-bagus iku lafi na'imin mongko yakti ing dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lan sak temene pira wong kang lacut-lacut iku lafi jahimin ing dalem iku lafi jahimin mongko yakti ing dalem neraka jahim. Ya, tempatnya sudah ada sendiri-sendiri. Jangan orang fujjar tapi orang yang lacut, orang yang terjerumus tapi kemudian nggak mau
dimasukkan ke neraka karena perbuatan itu sudah sesuai, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau perbuatannya itu sudah fujar, ya neraka jahim. Kalau sudah fujar kemudian tuntutannya saya harus jannatin naim, padahal orang fujar. Jannatin naim itu ya bagiannya yaitu al-abror, orang-orang yang baik-baik. Faedah lam tatruk, lam tatruk, mongko nang dalam nalikane ora bisa ninggalake sira as-sa'ya ing amal, nglakoni pegawean, melakukan sesuatu, fi thalabil ilmi ing dalam golek ilmu, wal mali lan bondo, tidak bisa meninggalkan pekerjaannya tersebut i'timadan krana tetanggenan ala karumihi ngatasé lomane Allah. Fakadalika mongko kelawan kaya ngono adamu tarki la tatruk ora bisa ninggalna sapa sira, la tatruka ora bisa ninggalna sapa sira at-tazawuda ing golek sangu lil akhirati maring akhirat. Wala tafturra lan ojo kendo sira dalam nusakh yang lain, wala taghturra ojo kebujuk sira, ya. Jangan sampai tertipu gitu. Fa inna rabbad dunya karena sak temene wong kang karena sak temene zat kang fa inna rabbad dunya karena sak temene zat kang mengerani dunya wal akhirat lan akhirat iku wahidun siji. Wa huwa tawi rabbud dunya fihi main dalam dunia lan akhirat iku karimun muhullumo rahimun tur moho asih. Walai salah orang apa kelakuan iku yazidu nambai lahu maring rabbud dunya iku Allah apa karomun kemuliaan bi taatika sebab taatira. Jadi ketika kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan untuk mencari ilmu dan mencari harta dengan dalih pada kemuliaan Allah, kelamanan Allah, begitu juga kita tidak bisa meninggalkan untuk mencari bekal kepada akhirat. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita menjadi kendor. Karena apa? Karena Allah yang menjadi Tuhan di dunia maupun di akhirat itu satu. Dan Allah itu di dunia maupun di akhirat ya tetap maha mulia, belas kasih, dan kemuliaan Allah itu tidak akan bertambah dengan taat kita. Wa innama karamuhu lan ang pestine utawi kemuliaane Allah iku fi ayyu yassira ing dalam oleh gampangake Allah laka maring sira tariqal wusuli ing dalane tumeka ilal maliki maring kraton al muqimi kang langgeng wan naimi lan kenikmatan adaimi ya kang langgeng al mukhalladi kang den langgengake. Dengan apa memudahkannya? Bisobri kelawan sabar ala tarki syahwati ing atase ninggal beberapa syahwat ayaman ing dalam pira-pira dina pola ilah kang titik-titik kang titik-titik kang sebentar. Jadi kemuliaan Allah itu yang dimaksud di sini, yang dimaksud kemuliaan Allah atau kedermawanan Allah itu membuat mudahnya diri kita untuk bisa wusul. Allah membuat diri kita bisa wusul atau memberikan jalan atau memberikan hidayahnya atau memberikan taufiknya untuk kita bisa wusul
kepada Allah, kita bisa usul sampai kepada Malikil Mukim, kenikmatan yang abadi dengan cara yaitu kita bisa sabar untuk meninggalkan syahwat di hari-hari yang sedikit, ya maksud yang dimaksud di sini yaitu di dunia. Dengan kita sabar untuk tidak mengikuti syahwat, itu berarti kita itu sudah mendapatkan apa? Karamnya Allah, sudah mendapatkan kedermawanannya Allah. Bukan kok berarti kemudian dengan nganggur, dengan santai-santai tenang, Allah Maha Mulia. Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Karena Allah itu zat yang karim, zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan, yang loman sekali, yang belas kasihnya luar biasa. Tapi kemudian tetap maksiat, mengikuti nafsu. Enggak seperti itu. Jadi kemuliaan Allah, maksudnya karamnya Allah, keterwaran Allah itu memudahkan diri kita pada jalan untuk usul kepada Allah. Jalan untuk kita sampai kepada kenikmatan yang abadi yaitu surga. Dengan cara apa? Bisobri, yaitu sabar. Sabar dari apa? Sabar atas meninggalkan, menjauhi syahwat, menjauhi dari keinginan-keinginan nafsu di hari-hari yang sedikit yaitu di dunia. Untuk menuju kenikmatan yang abadi yaitu akhirat. Wahada utawikilah taisir, dimudahkannya Allah, memudahkannya Allah kepada kita untuk jalan menuju ke sana, iku nihayatul karomi, katoge kemuliaan, katoge kedermawanan Allah. Wala tuhadits, mongko ojo njeritakake sira nafsaka ing awak sira bitahwi satil battalina kelawan pemblaure pira-pira wong kang anggur-angguran kabeh. Jangan kita memberikan ruang kepada nafsu kita untuk kemudian menyesuaikan dengan apa yang tadi disampaikan di atas, yaitu tenang, Allah Maha Mulia. Itu namanya penyerupaannya batolin, orang-orang yang salah paham, ucapan yang benar tapi dikehendaki dengan sesuatu yang tidak sesuai. Maha mulianya Allah, maha ampunannya Allah itu menjadi tameng untuk dia tenang melaksanakan maksiat. Jangan sampai memberikan ruang dalam nafsu kita untuk seperti itu, jangan sampai. Tapi waktu tadi lan manuto sira bi ulil azmi kelawan wong kang duweni sabar kang kuat, wan nuha lan duweni akal kang sempurna, minal anbiya saking pira-pira nabi, wassolihin lan pira-pira wong kang saleh. Yang jelas para nabi, orang soleh itu berjibaku siang malam untuk bisa mendapatkan kemuliaan, untuk bisa mendapatkan belas kasihnya Allah, untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah dengan cara yaitu berjibaku siang malam untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, meninggalkan syahwat, tentang hawa nafsu. Ya seperti itu, jangan sampai nafsu itu justru diberi pemahaman-pemahaman untuk tenang, maksiat dijalankan. Nanti pada saatnya kita akan minta ampunan kepada Allah. Jika Allah menghendaki pasti akan diberi ampunan lah. Tenang saja. Sampai kadang ia memberikan dalil yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan memberikan ampunan pada yang dikehendaki. Ya benar. Benar. Ayatnya ya benar, awalnya benar. Tapi kemudian penerapannya itu yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai itu penerapannya. Ayatnya, dalilnya apa sifat yang dilekatkan kepada Allah itu semua sesuai, ya memang seperti itu. Tapi kemudian penerapan itu untuk menjadi tameng, untuk menjadi senjata untuk seolah-olah melegalkan pelaksanaan maksiat, melegalkan mengikuti hawa nafsu, itu yang menjadi tidak sesuai. Wala tatma'lan ojo kepengin siro, jangan kau kepengin fi antah sudah ing dalam yento mak panen siro ma ing barang lam tazrok kang ora nandur siro. Jangan kau kepengin untuk panen pada sesuatu yang kau tidak menanam. Menanam aja enggak pengen panen, amal aja enggak kau pengen balasan, itu ya ruwet, itu ngelamun namanya. Walaita man soma wasolla, walaita lan menawa sapa man wong soma kang puasa sapa man, wasolla lan salat sapa man,
wajahada lan mujahadah lan jihad sapa man, wattaqa lan takwa sapa man, iku ghufira den ngapura sapa lahuman. Ini khobarnya laita. Ya bahasa Cirebonnya itu newen baik itu, atau ya siapa tahu laita, siapa tahu orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang mujahadah, orang yang takwa nanti diampuni oleh Allah. Itu saja masih laita. Ya menawa itu ya siapa tahu. Fahadihi mengkotawi madkurat, apa yang sudah disebutkan di atas iku jumalun bira-bira jumlah mimma saking barang yang bagi kang seyogyo apa entah fadha yen to ngreksa sapa sira anhu saking ma jawari haka ing bira-bira anggota badanira Allahirata kang zahir. Apa yang tadi disebutkan di atas semuanya itu adalah jumlah atau globalan dari apa yang harus kita jaga anggota badan kita yang zahir ini. Wa a'malu hadhil jawarihi utawi penggaweane ikilah pira-pira anggota iku innama tatarasyahu angin pestine dadi cukul apa akmal min sifatil qalbi saking pira-pira sifate ati. Pekerjaan anggota badan yang dohir ini muncul dari sifat yang ada di dalam hati. Dari dorongannya yang memunculkan pekerjaan dohir itu pasti hati kita. Fa'in arta mongko lamun to ngarepake sira, kalau kita mau menghendaki hifdzul jawarihi ing reksa pira-pira anggota badan, fa'alaika mongko netepono sira bitadhhiril qalbi kelawan nyuceni hati. Kalau kita hendak untuk menjaga anggota badan kita yang dohir, maka kita harus bisa untuk menyucikan hati kita. Bahwa utawi tathhirul qalbi iku taqwal batini takwane batin. Wal qalbu utawi ati, yang dimaksud hati, huwal mudghatu yaiku daging sak kempel. Allati idza saluhat, allati yaiku mudghah idza saluhat kang nalikane bagus apa mudghah, saluha mongko dadi bagus biha kelawan mudghah apa sairul jasadi sekerine jasad. Yang dimaksud hati di sini yaitu mudghah, yang mana ketika itu baik maka semua jasad menjadi baik. Wa idza fasadat lan nalikane rusak apa mudghah, fasada mongko dadi rusak biha kelawan mudghah apa sairul jasadi sekerine pira-pira jasad. Dan ketika rusak semua jasad. Fastaghil mongko ketunggala sira, fastaghil mongko sibuk, maka bersibuklah biislahihi kelawan bagusi qalb, maka kita sibukkan diri kita untuk membenarkan hati kita, untuk memperbaiki hati kita. Biar apa? Litasluha drapon bagus bihi kelawan islahihi apa jawarihuka pira-pira anggota zahirira, supaya dengan bagusnya hati kita anggota zahir kita pun ikut menjadi baik. Wasolahuhu utawi bagusnya hati utawi bagusnya qalb iku yakunu ana apa solahul qalb ana iku bimulazamatil muraqabati kelawan netepi atau kelawan langgengaken nginjen-injen, kelawan bimulazamatil muraqabati kelawan nglangengake penginjen-injen. Maksudnya bagusnya hati itu ada karena kita merasa terawasi oleh Allah dimanapun kita merasa kita selalu tetap ada pada pengawasan Allah. Itu yang dimaksud dengan muraqabah. Jadi kalau sudah kita bisa masuk ke dalam maqam muraqabah, maka kita nggak bisa nggak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Karena apa? Karena kita merasa selalu dalam pengawasan Allah. Kita kemanapun, maka ada salah satu muridnya Imam Junaid al-Baghdadi yang pernah saya ceritakan mungkin itu suatu saat murid-murid Syekh Junaid al-Baghdadi itu ada yang satu itu diberi perhatian khusus oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Murid yang lain itu merasa iri, apa sih hebatnya dia?
murid ini kok mendapatkan perhatian khusus. Imam Junaid al-Baghdadi tahu kegelisahan para muridnya, kemudian diberilah setiap murid itu satu pisau dan satu kalau di sini satu ayam. Kemudian disembelihlah ini di tempat dimanapun tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Ingat pesannya, tidak diketahui oleh siapapun. Maka ada yang lari ke hutan, ada yang lari ke mana saja, ke gua untuk menyembelihnya. Selesai, bawa ke sini lagi. Semua pulang, sudah membawa hewan yang disembelih ini tadi. Tapi kemudian satu murid yang sangat diberi perhatian khusus oleh Imam Junaid al-Baghdadi sampai sore belum pulang. Begitu pulang pun dengan pulang paling terakhir lama dan masih membawa hewan yang masih hidup. Ditanya oleh teman-temannya, diketawakan. Wah, ternyata kayak gitu aja nggak mampu. Terus ditanya oleh Imam Junaid, kenapa kamu baru datang? Iya, kamu yang sudah datang duluan, kamu udah disembelih, sudah di mana? Oh, di dalam gua. Yakin nggak ada yang lihat? Nggak ada, satupun nggak ada satupun. Kamu saya ke hutan, nggak ada yang lihat? Nggak ada, satupun nggak ada. Dan yang terakhir ini, saya nggak bisa untuk menyembelih hewan ini di tempat dimanapun yang nggak ada, yang tidak diketahui oleh siapapun. Saya nggak bisa. Kenapa? Ketika saya masuk ke hutan, benar nggak ada orang satupun yang melihat, tapi Allah tetap mengawasi saya. Ke dalam gua, Allah tetap ada. Kemanapun saya nggak bisa lepas untuk menyembelih hewan ini, tidak diketahui oleh siapapun, saya nggak mampu. Karena ya sudah di maqam muraqabah. Nah, untuk kita bisa membersihkan hati, kita harus bisa mulazamatul muraqabah. Pokoknya kita merasa tetap diawasi oleh Allah supaya kita bagus hati kita, tidak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan jangan sampai melanggar hal-hal yang jadi istighdarul qalbi ma'allah. Artinya hati kita itu berusaha untuk dihadirkan selalu bersama Allah. Itu namanya maqam muraqabah. Seperti itu mungkin untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini besok berarti sudah masuk ke al-qaulu fi ma'asil qalbi. Nanti akan membahas bagaimana tentang maksiat-maksiatnya hati. Karena kita tadi disampaikan kita nggak bisa untuk menyucikan pekerjaan-pekerjaan yang muncul dari jawarih al-zahirah, dari anggota badan yang zahir ini munculnya pasti dengan dari hati kita. Maka kita bersihkan juga hati kita supaya munculnya sesuatu yang baik. Kalau bersih hati kita, suci hati kita, maka munculnya pekerjaan pun pasti pekerjaan yang baik. Tapi begitu kalau rusak hati kita, maka muncul ke zahir ya sesuatu yang tidak baik. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ada beberapa hal yang bisa ditanyakan bisa melalui WA gitu ya. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.